Assalamualaikum, hai teman-teman Ilmiah. Kali ini aku mau buat donat yang paling enak, terlaris, gak bikin enak dan gak bikin bosenin. Teksturnya super lembut dan empuk banget meskipun sudah dingin. Kalau begitu langsung aja yuk kimas, yuk kita masak. Pertama kita tuangkan air sebanyak 150 ml ke dalam wadah suhu normal. Boleh diganti dengan susu cair ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan, kuning telur 2 butir. Nah ini nih kenapa aku pakai kuning telurnya saja. Ini rahasianya, supaya donatnya super empuk dan lembut biarpun sudah dingin. Karena kalau pakai putih telur itu biasanya kalau sudah dingin itu keras ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ragi instan atau vernipan 1 sendok teh. Nah untuk raginya pun jangan kebanyakan ya teman-teman, nanti donatnya aromanya nggak enak dan hasilnya pun nanti kurang bagus ya. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk Denkau 3 sendok makan yang vanila ya, dan vanili bubuknya. Untuk vanili bubuknya sudah saya satukan dengan susu ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan SKM atau susu kental manis 2 sendok makan. Nah untuk susu SKM ini tidak wajib pakai ya, boleh di skip, tapi bisa menambah rasa yang enak. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah setelah tercampur rata kita masukkan tepung terigunya 300 gram. Di sini aku pakai tepung segitiga biru ya, yang protein sedang. Teman-teman bisa pakai protein tinggi yang cakra atau bisa juga dicampur dengan protein sedang ya. Nah kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Nah kalau adonannya agak lengket atau agak lembek tidak masalah ya, uleni saja. Kalau bisa teman-teman pakai mixer ya, akan lebih bagus lagi hasilnya, lebih cepat dan lebih mudah. Nah ini kita uleni hanya sampai tercampur rata saja ya. Nah ini sudah cukup sampai seperti ini saja, yang penting sudah tercampur semuanya. Selanjutnya kita masukkan mentega 3 sendok makan atau sekitar setara dengan kurang lebih 45 gram. Oh ya jangan lupa tambahkan garam sedikit ya. Kita uleni lagi sampai menjadi adonan atau sampai tidak lengket di tangan ya. Nah selanjutnya kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 15 menit atau sampai mengembang. Nah setelah 15 menit dan mengembang kita kempiskan adonannya karena ada banyak udaranya atau gas ya. Nah selanjutnya kita pindahkan ke meja kerja. Selanjutnya kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk beratnya di sini aku pakai 40 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hasilnya banyak, bisa dikecilkan saja ukurannya ya, dan bisa sesuaikan harga jualnya. Nah adonannya setelah dibagi kita bulatkan. Kita bulatkan sampai permukaan adonannya halus ya teman-teman. Nah setelah dibulatkan kita tutup dengan plastik ya, supaya permukaannya tidak kering. Kemudian kita ambil satu persatu adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita pipihkan sampai udaranya keluar. Kemudian kita lubangi, aku pakai cetakan kue seprit ya. Boleh dilubangi pakai apa saja bebas. Nah setelah dibentuk ini kita pindahkan ke dalam kertas. Aku pakai kertas nasi yang dipotong-potong. Nah setelah dibentuk ini kita tutup dan istirahatkan kembali selama 30 menit atau sampai mengembang ya. Setelah diistirahatkan selama 30 menit ini sudah mengembang dan sudah bisa digoreng ya. Ini kalau diangkat pun terasa ringan. Nah kita goreng dari yang pertama kali dibulatkan dan dibentuk ya. Pastikan minyaknya panas ya teman-teman, jangan terlalu panas juga. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Nah ini kalau adonannya ringan pasti digorengnya dia akan mengapung ya teman-teman. Nah ini jangan dibulak-balik dulu ya teman-teman, tunggu sampai bawahnya kecoklatan. Setelah bawahnya kecoklatan kita balikkan. Ini cukup dibaliknya 1 kali saja ya teman-teman, jangan sering dibolak-balik supaya tidak menyerap lebih banyak minyak.
Nah, kalau dibolak-balik nanti donatnya itu bisa berminyak. Nah, ini ada white ringnya ya, cukup bagus. Nah, setelah warna donatnya coklat keemasan, kita angkat. Nah, ini teman-teman hasil dari satu resep, dapatnya 19 pieces donat. Nah, selanjutnya kita buat toppingnya. Kita siapkan mangkuk, tuangkan 2 saset susu bubuk Denkau rasa vanila. Kemudian kita tambahkan gula halus sebanyak 4 sendok teh. Nah, selanjutnya kita ambil donat lalu kita taburi dengan bubuk susu sampai semua terbalur. Atau supaya cepat teman-teman bisa sekalian banyak menggunakan toples ya, lalu diaduk-aduk saja. Atau bisa juga menggunakan plastik ya. Nah, ini dia teman-teman donat susu Denkau-nya ya, yang super empuk, gembul, lembut banget. Intinya kalian pakai 2 butir kuning telur, insya Allah sudah bisa mendapatkan hasilnya super empuk dan lembut, tahan lama. Menurutku ini donat yang terenak, yang gak bikin enek, gak ngebosenin sama sekali. Ini cocok banget buat suguhan acara, buat cemilan atau buat ide jualan. Teman-teman bisa jual 3.000 sampai 3.500-an ya. Atau sesuaikan saja dengan modal, bisa juga dijual 2.000-an, bisa dikecilkan saja ukurannya. Baik teman-teman, mudah-mudahan penjelasanku mudah dimengerti ya. Kalau teman-teman ingin bertanya silahkan komen di bawah ya, komen di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton, semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menyangrai dulu tepung tapioka 100 gram untuk taburan mochinya ya. Ini bisa diganti dengan tepung maizena atau tepung beras ya. Kemudian kita tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh atau bisa diganti dengan daun pandan jika teman-teman punya ya. Kemudian masak hingga halus atau ringan ya saat diaduk-aduk. Nah, setelah matang kita angkat. Tahap selanjutnya saya akan membuat kulit mochinya. Di sini saya sudah siapkan ubi kuning dan ubi merah sebanyak 450 gram. Kemudian ubinya kita kupas dan masukkan ke dalam wadah yang berisi air supaya tidak menghitam ya. Selanjutnya ubinya kita potong kecil-kecil. Nah, setelah dipotong-potong kita kukus ya. Kukus sampai matang. Nah, setelah matang kita angkat. Nah, ubi yang sudah dikukus kita haluskan dengan chopper ya teman-teman. Ini ubinya aku kasih lagi air 100 ml ya, supaya pas di chopper itu halus. Nah, setelah halus ini sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan gelas takar dan susu SKM 4 saset. Ini susunya kita masukkan ke dalam gelas takar. Kemudian tambahkan air sampai terisi 450 ml ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kita sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan tepung ketan putih 500 gram. Tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian masukkan susu SKM yang tadi ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kita masukkan minyak goreng 3 sendok makan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan adonan ubinya ya yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata.
Nah, selanjutnya kita bagi rata menjadi 4 bagian. Kemudian di setiap wadah kita beri pewarna makanan, kita kasih warna merah stroberi, kuning, biru, dan coklat. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah diwarnai kita kukus. Nah, kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya sampai matang. Nah, setelah matang angkat. Nah, setelah dikukus kita pindahkan ke wadah ya. Nah, ini setelah dikukus semua, selanjutnya siapkan tepung tapioka yang sudah disangrai. Kemudian kita tambahkan susu bubuk Denkau rasa vanila 1 saset. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk susu Denkau ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya ambil sedikit adonan mochi, kemudian kita bentuk bulat seperti membentuk donat ya teman-teman. Kemudian kita balurkan ke dalam tepung tapioka. Oh ya, sebelum dibentuk teman-teman juga bisa mengulininya dulu adonan mochinya ya sampai kalis atau sampai halus ya. Atau bisa juga langsung aja dibentuk seperti ini. Nah, setelah dibulatkan ini dapatnya 90 buah atau pieces mochi. Nah, nanti mochinya ini kita akan tusuk-tusukan ke dalam tusukan sate ya. Kita tusukkan mochi masing-masing 1 tusuk 4 buah atau 4 warna. Atau teman-teman juga bisa pakai 3 warna aja. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, setelah ditusukkan kita akan buat saus coklatnya. Masukkan air 250 ml ke dalam wajan atau panci, kemudian tambahkan 2 saset Bang Bang drink. Tambahkan juga susu Denkau 1 saset, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini kita pakai api yang paling kecil ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa beri tepung maizena 2 sendok makan. Kemudian kita aduk dan masak hingga mengental dan mendidih ya. Nah, ini sudah mulai mengental ya. Kalau sudah mendidih, angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita packing mochinya, kita pakai mika plastik ya. Kemudian kita packing mochinya, ini 1 mika isinya 2 tusuk ya. Teman-teman bisa jual per tusuknya 5.000-an. Nah, untuk saus coklatnya kita masukkan ke dalam cup sambal yang kecil seperti ini ya. Nah, jadi dari satu resep ini jadinya 22 tusuk. Dijual 5.000-an per tusuk atau 10.000 per mika atau 2 tusuk. Untungnya lumayan banget ya teman-teman. Nah, cara makannya kita cocokkan aja mochinya ke dalam coklat atau saus coklat, atau bisa juga disiram di atas mochinya ya. Ini rasanya enak banget, lembut, kenyal, rasa ubinya itu nggak kerasa sama sekali ya teman-teman. Dan saus coklatnya itu enak banget, nggak terlalu manis dan nggak bikin enak. Teman-teman wajib nyoba ya, bikinnya gampang, tampilannya sangat menarik, rasanya enak, pasti banyak yang suka ya. Baik teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Insya Allah di lain waktu kita kasih resep-resep yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kali ini aku mau buat cemilan simple yang enak, bisa juga untuk dijualan. Ini bisa disebut dengan churros Oreo ya teman-teman. Ini teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Oke, langsung aja yuk kita masak. Nah, untuk bahan pertama di sini ada Oreo. Kalau tidak salah ini tuh isinya 15 keping ya teman-teman. Nah, kemudian Oreonya ini akan kita hancurkan atau kita haluskan ya. Ya, kita haluskan menggunakan chopper atau bisa juga ditumbuk dengan apa saja ya.
Nah, ini udah halus ya, kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, selanjutnya kita siapkan pan atau wajan atau teflon. Kemudian kita masukkan air 200 ml ke dalam wajan atau pan. Nah, kita masukkan juga gula pasir 2 sendok makan, garam sedikit. Masukkan juga margarin 2 sendok makan. Nah, selanjutnya kita nyalakan api sedang cenderung kecil ya. Kemudian kita pindahkan wajan ke kompor. Nah, kemudian kita aduk dan kita masak sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih kita masukkan tepung terigunya 10 sendok makan. Dan kita masukkan juga oreo yang sudah dihaluskan ya teman-teman. Nah, kemudian kita aduk dan kita masak kembali dengan api kecil ya, sampai menggumpal menjadi adonan. Nah, jika sudah menggumpal menjadi adonan seperti ini kita angkat ya dari kompor dan matikan api, lalu pindahkan ke dalam wadah. Nah, biar adonannya cepat dingin, kita ke samping-sampingkan seperti ini ya adonannya. Nah, kemudian ini kita diamkan sampai adonannya benar-benar dingin ya teman-teman. Setelah adonannya sudah dingin, kita campurkan dengan telur 2 butir. Nah, telurnya ini kita aduk-aduk ya supaya tercampur dan menyatu. Nah, kemudian kita aduk dengan adonannya sampai tercampur rata. Nah, jika sudah seperti ini tercampur rata, kemudian kita siapkan plastik segitiga dan kita masukkan juga sepuit cetakan kue kering seperti ini ya, yang ukuran besar. Nah, kemudian kita masukkan adonan oreonya ke dalam plastik segitiga ya, sampai penuh. Kemudian ini kita ikat ujungnya dan di ujung sepuitnya ini kita potong juga ya. Nah, selanjutnya kita goreng dan cetak di minyak panas api sedang cenderung kecil. Adonannya ini kita tekan aja ya sampai keluar. Nah, seperti ini, kemudian ujungnya kita potong dengan gunting. Untuk panjang pendeknya sesuaikan selera teman-teman aja ya. Nah, ini jangan dulu dibolak-balik ya teman-teman, tunggu beberapa saat sampai adonannya kokoh lalu bisa dibolak-balik supaya tidak hancur ya adonannya. Nah, kalau sudah mengapung dan agak kokoh ini udah bisa dibolak-balik ya teman-teman. Ini memang di awal adonannya masih lembek, tapi nanti kalau sudah matang jadinya garing dan lembut di dalam ya. Nah, kalau sudah garing dan matang, churrosnya kita angkat.
Nah ini dia teman-teman, churros Oreo-nya sudah jadi ya. Ini kita langsung beri topping gula halus, atau teman-teman juga bisa pakai gula pasir atau pakai cocolan coklat selai ya. Nah jadi ini tuh teksturnya garing di luar ya, dan lembut di dalam. Ini aku coba ya, dengarkan suara kriuknya. Enak banget, kalian wajib nyoba cemilan yang enak unik ini ya. Bikinnya juga gampang banget, simple. Selain untuk cemilan bisa juga untuk ide jualan. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah lain waktu kita bagikan resep-resep yang enak, unik, simple, dan menarik ya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu ya teman-teman Delmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan pertama, siapkan ketan hitam 350 gram yang sudah direndam dengan air selama 4 jam dan setelah direndam dicuci bersih ya. Nah, kemudian kita sisihkan dahulu. Bahan selanjutnya, di sini saya sudah siapkan kelapa parut setengah buah. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya siapkan panci atau wajan, masukkan air sebanyak 800 ml. Kemudian masukkan ketan hitamnya. Masukkan juga gula merah 150 gram, gula pasir 180 gram. Tambahkan pandan 3 lembar diikat. Tambahkan garam setengah sendok makan biar gurih ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah ini kita aronkan dulu atau masak setengah matang ketannya ya. Masak hingga surut airnya. Sesekali diaduk-aduk. Nah ini sudah surut airnya ya teman-teman. Angkat dan matikan api. Selanjutnya didihkan air dalam kukusan. Setelah mendidih kita masukkan ketan hitamnya. Kemudian masak hingga matang kurang lebih 45 menit ya. Nah, setelah 45 menit dan matang, angkat. Selanjutnya kita kukus kelapanya supaya kelapanya tidak mudah basi ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan buat perekat atau lemnya. Siapkan wadah kecil, masukkan tepung terigu 2 sendok makan. Tambahkan air secukupnya sampai menjadi adonan. Selanjutnya siapkan kulit lumpia, kita ambil separuhnya untuk dipotong-potong menjadi 2 bagian ya, untuk lapisan dalam. Nah, selanjutnya ambil satu persatu kulit lumpia. Kita double ya dengan potongan kulit lumpia yang tadi yang sudah dipotong-potong. Kemudian beri isian ketan hitam secukupnya. Tambahkan juga kelapa parut yang sudah dikukus. Nah, biar tambah enak tambahkan susu kental manis ya. Tenang aja ya teman-teman, ini nggak bakal kemanisan, soalnya ketannya nggak begitu manis. Kemudian kita gulung. Jangan lupa dilem dengan adonan terigu. Nah, kalau ingin lebih cepat, teman-teman bisa sekalian banyak buatnya ya.
Nah, setelah digulung ini bisa dijadikan frozen, stok di kulkas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik tertutup ya. Atau dengan box atau wadah yang tertutup ya teman-teman. Atau kalau mau langsung digoreng juga boleh banget. Nah, ini kita akan goreng separuhnya ya. Goreng di minyak panas, api sedang saja. Jangan besar-besar supaya luar dalamnya garing. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, setelah warnanya keemasan dan garing, angkat. Nah, setelah digoreng, ini bisa diberi topping lagi ya dengan susu atau coklat cair ya. Karena sekali lagi ini nggak akan bikin enak ya teman-teman, karena ketannya emang sengaja dibuat tidak terlalu manis ya. Nah, kalau untuk ide jualan teman-teman bisa dijual dengan harga 1000 sampai 2500-an, sesuaikan saja dengan modal dan banyak isiannya. Ini Masya Allah terlihat sangat enak banget ya teman-teman, wajib nyoba, rasanya nggak kaleng-kaleng, enak, gurih, manisnya pas, pokoknya wajib dicoba ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.